Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Semuanya baik? Baik. Baik, sebelum mulai kelas untuk kelas kita dulu. Oke, karena sebelum mulai kelas kita harus berdoa, maka silakan berdiri terlebih dahulu. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan kita kembali. Ini pertama kita cek ACC terlebih dahulu. Bagaimana? Apakah semuanya hadir hari ini? Hadir, Hadir, Pak. Pak. Bapak senang sekali ya dengan kehadiran kalian semua ini, karena Bapak juga berharap dari laporan ini nilai kalian juga membaik seperti itu. Jadi pertama sebelum kita mulai pembelajaran, agar kalian memiliki semangat dan motivasi untuk belajar, kita punya sebuah video motivasi. 也好练，对好方向。如果记住个，能跑到外地，如果以后锻炼嘛，都是说，对啊，当然了，啊，现在这个男生这个他一块是什么东西？那么他们懂的，Baik anak-anak, dari video yang telah Bapak berikan tadi, ada yang nggak memiliki apa sih yang terkandung dalam video tersebut? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Dia bermakeup, Pak. Jadi biar mempersingkat waktu untuk makeup itu dia bisa menata makeupnya dulu di meja. Setelah itu dia Disampaikan saja, tidak perlu malu. Sampaikan dia, saja. lalu dia menempelkan wajahnya ke meja, Pak, seperti itu. Yang lain ada yang memiliki pendapat yang berbeda atau sama? Sama, Pak. Sama. Jangan lagi. Dari hasil analisa saya sih seperti ini sih, Pak. Kalau make up atau ya tujuannya kan mencari cantik, Pak ya. Sebenarnya ada banyak cara sih untuk melakukan make up ataupun agar cantik itu ada banyak cara gitu, Pak. Jadi tidak hanya menonton pada satu cara saja seperti itu, Pak. Ya, terutama untuk jawaban Dayu dan Zaid. Jadi semua yang kalian katakan itu benar. Jadi yang terkandung dalam video motivasi ini adalah untuk mencapai suatu tujuan tidak harus monoton. Kita tidak harus terpaku dengan apa yang sudah dilakukan orang lain, tapi kita bisa melakukan hal yang berbeda dari orang lain untuk suatu mencapai keinginan kita seperti itu. Jadi, apakah sudah semangat semuanya? Sudah. Angkat tangan sedikit semangat. Jadi sebelum kita masuk ke materi di sini, Bapak ingin kalian untuk mengingat materi. Ada yang masih ingat nggak apa ini? Koordinat, Pak. Ya, koordinat apa itu? Bentuknya ini koordinat apa? Kartesius. Betul. Kenapa saja? Dia waktunya. Jika kita sumbu ini, kita sebut biasanya sumbu apa? S. Yang atasnya? Y. Betul. Nah, jadi kan kalian semua pada ingat kan tentang materi koordinat kartesius ini? J. Apa kalian belajar itu? Waktu SMP, Pak. Kalian sekarang masih SMP ya? Waktu SMP kelas 7, Pak. Ini materi kelas 7, gimana sih kalian ini? Kemarin waktu kita belajar mengenai grafik fungsi kuadrat. Nah, seperti itu tuh. Jadi di sini Bapak berharap bahwa kalian itu sudah memahami betul terkait dengan materi diagram kartesius, sehingga karena di materi yang akan kita pelajari ini terkait dengan penyajian data. Jadi kita akan belajar terkait dengan data, kemudian menggambar grafik melalui diagram batang seperti itu. Jadi perlu diagram kartesius. Jadi kita memiliki beberapa tujuan pelajaran. Yang pertama itu melakukan pengumpulan data, mengelola data secara teliti dan tepat. Di sini Bapak berharap kalian itu mampu untuk melakukan hal tersebut. Kemudian mampu untuk melakukan penyajian data dalam bentuk tabel dengan teliti dan cermat. Kemudian yang terakhir, Bapak berharap kalian mampu melakukan penyajian data dalam bentuk diagram dengan teliti dan cermat seperti itu. Kemudian di sini ada cakupan materi. Apa yang akan kita bahas hari ini? Ada empat subtopik utama, yaitu pertama itu mengurai pengertian data, kemudian mengumpulkan, mengolah, menyajikan data hasil pengamatan, kemudian menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang kita bahas hari ini itu hanya terkait dengan diagram batang seperti itu. Kemudian kita akan membahas terkait dengan
kesimpulan berdasarkan data apa yang sudah kita diskusikan seperti itu tadi. Nah, proses kegiatan pembelajaran hari ini Bapak rencanakan itu kita akan penyampaian materinya ada dua jenis, yaitu melalui PowerPoint dan akan berikan Bapak sebuah video dari YouTube seperti itu. Kemudian di pertengahan akan kita lakukan diskusi kelompok, di mana kelompoknya akan dibagi menjadi dua, dan terakhir akan ada post test. Bapak berharap kalian memahami materi ini dengan sangat-sangat baik karena post test yang Bapak berikan itu sangat susah sekali. Aduh Pak, pusing. Jangan Nggak apa-apa. susah dong Pak. Kalian ini pintar-pintar, Bapak percaya dengan kalian semua. Udah belum makan, cari soal. IQ saya 80. Pasti bisa, kalian pasti bisa. Soalnya susah. Jadi Bapak punya sebuah kasus terkait dengan, ada tahu nggak videonya apa? Lidi, tusuk gigi. Tapi karena Bapak tidak mau tusuk gigi, kita gangguin aja pakai katek ya. Jadi Bapak ini akan Bapak bagikan secara merata ke masing-masing orang. Jadi sama untuk dia, untuk Rai, untuk Dea, Cha, thank you. Semua sudah dapat kan? Ya, silakan dihitung baik-baik berapa katek yang kalian dapat. Saya 4 Pak. Ya, yang lainnya? 8. 5. Ya? 7. Jadi di sini Bapak ingin kalian untuk memproyeksikan apa yang telah banyak lidi yang kalian dapat itu ke dalam bentuk diagram melalui diagram kartesius seperti itu. Ini merupakan banyak lidi yang kalian dapat. Kemudian yang ke atas adalah berapa banyak yang mendapatkan lidi yang sama seperti itu. Jadi untuk masing-masing gini, siswanya silakan maju ke depan. Untuk dia pertama, berapa banyak lidi yang didapat, kemudian tuliskan di papan menurut itu. Baik, silakan maju. Yuk, dia maju. Ica maju. Bayu maju. Oke, silakan duduk. Bapak kembali menginginkan kalian untuk mengingat materi sebelumnya terkait dengan diagram kartesius. Nah, melalui kasus ini, Bapak menginginkan untuk kita kan hari ini akan belajar terkait dengan penyajian data. Jadi tujuan utama dari penyajian data itu agar orang-orang itu mampu memahami secara mudah apa yang sudah kita dapatkan melalui data itu. Nah, misalkan ini seperti ini. Misalkan kita banyak lidi yang mendapatkan banyak lidi 4 itu. Yang mendapatkan kan cuma 1 orang. Kemudian yang mendapatkan banyak lidi 7 berapa orang? 2 orang. Nah, seperti itu. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas terkait dengan penyajian data dan semacam-macamnya. Udah tahu nggak sih kalian ini apa itu data? Ada yang memiliki pengertian atau pemahamannya sendiri terkait dengan apa itu data? Bila bisa angkat tangannya? Ya, Oke, untuk Rai. menurut saya data itu kumpulan elemen-elemen yang berupa fakta. Silakan untuk Dea, kemudian. Informasi Pak. Untuk yang adakah yang memiliki pendapat yang berbeda lagi? Ya Pak. Ya, untuk Dai silakan. Seperti RAM di HP itu ya Pak. Kan Ya. ada data-data penyimpanan seperti itu. Ya, itu benar, salah satu contohnya seperti itu, tapi itu bukan pengertian dari data. Itu adalah contoh dari data seperti itu. Jadi langsung saja Bapak perjelas lagi, data itu adalah serapan dari bahasa Latin atau data. Jadi catatan atau kumpulan fakta seperti yang dikatakan oleh Rai. Jadi Rai benar, tepuk tangan untuk Rai. Jadi data itu bisa berbentuk angka, kata-kata ataupun citra seperti itu. Jadi data itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu data kategorik dan data numerik. Nah,
Data kategori itu adalah data yang berbentuk kuantitatif, yang itu biasanya berbentuk bukan sebuah bilangan. Nah, bisa dilihat pada layar, contohnya itu seperti nama provinsi Sumatera Selatan, Jawa Timur, Maluku Utara, maupun Papua Barat. Kemudian ada nama negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jadi melalui pengertian data kategori itu, ada nggak tahu apa itu pengertian dari data numerik? Ayo angkat tangan, silakan yang memiliki pemahaman yang berbeda. Oke, untuk itu silakan. Itu yang berbentuk bilangan, Pak. Ya, betul. Seperti yang dikatakan oleh Ica, jadi data numerik itu adalah data yang berbentuk suatu bilangan. Nah, contohnya itu seperti tinggi badan, panjang nama, kemudian jumlah gol dari sebuah permainan sepak bola. Nah, tadi kan kalian sudah mencoba tuh dalam proses penyelesaian kasus itu menyajikan data dalam bentuk tabel seperti itu. Nah, ada salah satu cara yang lebih mudah yaitu melalui bentuk tabel. Jadi kita buat contoh gininya datanya, kemudian kita buat sebuah frekuensinya dalam proses data itu. Jadi selanjutnya akan Bapak informasikan melalui sebuah video materi. Jadi tadi kan kita sudah mempelajari terkait dengan pengertian data dan tabel. Jadi terkait dengan diagram itu kita punya akan 3 jenis data, yaitu diagram batang, diagram garis, dan lingkaran. Tapi pada pertemuan hari ini kita akan hanya belajar terkait dengan diagram batang seperti itu. Terkait dengan penjelasan diagram batang, Bapak ingin kalian untuk memahami secara sendiri. Jadi di sini Bapak akan bagi kalian jadi 2 buah kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi di sini Bapak akan bagikan sebuah lembar kerja terkait dengan materi diagram batang seperti itu. Silakan untuk bangkunya disatukan dulu. Nah, di sini juga Bapak ingin untuk kalian itu masing-masing kelompok untuk punya 1 buah laptop ya, karena kita perlukan dalam proses pembuatan lembar kerja menjadi data. Silakan untuk nama dan kelompoknya diisi. Kemudian pada proses pembuatan LKPD ini akan kita laksanakan selama 30 menit seperti itu. Jadi kerjakan secara baik, secara jelas, dan semangat seperti itu. Kalian itu mengerjakan hanya sampai sebelum slide terakhir, kertas terakhir ya, karena kertas terakhir kita akan melaksanakan melalui media bantu yaitu Excel. Jadi buatnya hanya sampai sini saja. Sampai sini saja. Ininya tidak ya. Oke, Pak. Ini kita nanti kerjakan saat penggunaan Excel. Kok ini ya, Pak? Jadi tanyakan, bisa? Bisa, Pak. Baik, bantu dong temannya dengan kerja sendiri. Excelnya mana ya? Belum. Nanti kita akan bahas kalau kedua tim sudah menyelesaikan kasus yang pertama. Gitu. Terkait dengan Excel akan Bapak jelaskan terlebih dahulu terkait dengan cara penggunaannya. Jadi kalian fokus saja pada materi yang pertama saja. Bagaimana anak-anak? Baru selesai sampai yang soal terakhir, Pak. Tunggu. Apakah kelompok yang satu sudah sampai ke yang lembar terakhir? Baru nyampe yang terakhir, Pak. Jadi sebelum untuk mengerjakan yang lembar terakhir, di sini Bapak ingin kalian untuk lebih mudah lagi. Ada trik cepat untuk membuat sebuah diagram itu.
yaitu menggunakan bantuan media Excel. Jadi di sini akan Bapak contohkan. Untuk kalian mohon diperhatikan baik-baik karena nanti Bapak ingin kalian untuk menyelesaikan lembar yang terakhir itu menggunakan bantuan media Excel. Kan kalian sudah mempersiapkan laptop yang Bapak berikan tadi. Di sini hanya sebagai contoh, jadi kalian tidak perlu menirunya. Jadi di sini punya tabel, itu data berat badan siswa. Di sana apakah kelihatan? Jadi ada berat badan, kemudian jumlah orang yang memiliki berat badan sebanyak itu. Jadi di sini kita punya kita masuk ke insert, ya kita masuk ke insert, masuk ke bagian tabel nih. Nah ada bagian atas ini, yaitu bagian diagram. Bagian tabel diagram batangnya itu. Nah, kemudian ingat ya terlebih dahulu untuk memblok jumlah tabel yang kalian miliki. Kemudian masuk ke pilih salah satu kolom yang ingin kalian gunakan dan tada, hasilnya apa jadi? Seperti itu. Gampang kan? Ini merupakan cara yang lebih gampang untuk proses data. Bayangkan yang kalian kalau membuat data itu banyak dan harus membuat manual, jadi kan susah gitu. Jadi bisa menggunakan cara singkat ini menggunakan bantuan Excel. Jadi untuk anak-anak semuanya silakan selesaikan lembar terakhir itu menggunakan bantuan Excel seperti itu. Aman ya, aman ya. Yang satu melari. Ini otaknya Rai kembali. Ya Pak, saya agak kelainan dikit. Janda bolong 2, gelombang singkat 5, bunga kertas 8, keladi 6. Itu aja. Terus nyari Tiga. diagram batang. Berapa? Kalau nyari diagram batang. Keladi. Buat diagram batangnya ya? Berapa jumlahnya? 4, 7, 2, 5, 8, 6. Sudah Kak. Ya, pendek tunggu sebentar untuk kelompok 1 masih ada masalah. Iya Kak. Tadi kan gimana contoh yang Bapak berikan? Ini kan elemen chartnya beda. Ini salah, ini kita hapus. Ini hapus dulu Pak ya? Coba diskusikan lebih dulu untuk kelompoknya tadi. Gimana tutorial yang Bapak berikan? Diagram dulu. Tanya dulu ya Pak ya? Ya. Oh. Udah. Bagus. Lebih bagus dia udah punya bapak ya, sepertinya sangat ahli loh. Anak semuanya apakah sudah selesai? Sudah Kak. Oke. Untuk mungkin akan bapak pilih saja ya. Untuk kelompok 1 akan menjelaskan terkait permasalahan yang pertama, kemudian untuk kelompok 2 akan menjelaskan permasalahan terkait yang kelompok yang kedua. Kemudian untuk tabel kan sudah buat tabel dari Excel kan? Silakan Sudah, kirim Kak. melalui lewat apa. Kelompok 1 silakan perwakilannya untuk mempresentasikan apa yang telah kalian buat. Wilayahnya kelompok 2 silakan dengarkan baik-baik apa yang dijelaskan oleh kelompok 1. Baik, menurut hasil diagram tabel yang di atas, jadi banyak pasien penyakit DBD itu 6 orang, itu terus pasien penyakit gangguan gigi itu 10 orang, dan penyakit flu 7 orang, dan diare 5 orang. Dan jumlah pasien poli anak pada bulan Maret itu 6 ditambah 10 tambah 7 tambah 5 itu sama dengan 28 orang. Nomor 2, jumlah pasien paling banyak adalah pasien gangguan gigi yaitu berjumlah 10 pasien. Dan nomor 3, jumlah pasien paling sedikit adalah pasien diare yaitu 5 orang. Oke, menurut saya. Terima kasih.
Oke, nah dengan kelompok 2 apakah jawabannya sama? Sama Pak. Dia kan pertama untuk kelompok 1. Jadi silakan untuk perwakilan kelompok 2 silakan mempresentasikan apa yang telah kalian buat. Sudah dikirim kan? Sudah Pak. Coba yang mana file ya? Yang mana file? Ya. Nah, di soal diketahui bunga melati itu berjumlah 4, bunga mawar itu berjumlah 7, janda bolong itu berjumlah 2, gelombang cinta itu berjumlah 5, bunga kertas itu berjumlah 8, dan keladi berjumlah 6. Ini merupakan tabel diagramnya, itu menggunakan yang seperti tadi Bapak sedang. Bagi Anda dengan kelompok 1 apakah jawabannya sama dengan kelompok 2? Sama Pak. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 atas dulu. Nah, misalkan kalian lihat dari tabel ini, kita akan lebih mudah untuk melihat mana sih informasi yang terkandung dalam data. Misalkan ini, bunga apa sih yang paling banyak ada plotnya? Bunga kertas Pak. Ya betul, bisa dilihat kan ini paling tinggi dia. Kemudian yang paling sedikit, Janda bolong. jadi yang paling sedikit itu adalah bunga janda bolong seperti itu. Jadi kan bisa lah kalian berpikir bahwa melalui tabel ini data yang disampaikan itu akan lebih mudah dipahami oleh orang lain seperti itu. Nah, diskusi kali ini untuk anak-anak silakan kembali ke tempat duduknya yang sebenarnya. Untuk laptop silakan ditutup. Kemudian seperti yang kita jadwalkan tadi, kita akan melaksanakan post test. Jadi apakah anak-anak semua bawa HP? Bawa Pak. Sepertinya anak orang kaya semua ya. Jadi silakan kembali dulu ke tempat duduk untuk kelompok 2. Kemudian silakan keluarkan HP kalian dan masuk ke link quizzes. Nah, link quizzes akan Bapak kirimkan melalui WA. Itu saja. Link kuisnya sudah Bapak kirimkan di WA. Silakan dikerjakan dengan waktu 10 menit tiap soal. Jadi akan ada 5 soal dan kerjakan dengan baik sesuai dengan apa yang telah kalian pelajari hari ini. Jadi waktu kita mulai. Tujuh 925 6248. Apakah ada masalah? Baik, karena waktu sudah habis, silakan tutup HP kalian, kemudian kirim jawaban kalian. Jadi kalian bisa melihat benar dan salah dari jawaban kalian tersebut. Baik, silakan kumpulkan. Pas sudah dikumpulkan, kumpulkan saja. Apakah sudah mengumpulkan semuanya? Sudah Pak. Kita sudah melakukan post test, kemudian kalian juga bisa melihat kan berapa nilai yang kalian dapat, dan yang mendapatkan nilai di bawah 75 ya mohon belajar lebih lagi ya. Kemudian di sini kita akan melaksanakan refleksi. Jadi bagaimana sih perasaan anak-anak semuanya pada hari ini? Jadi mungkin Bapak pilih ya. Untuk Rai silakan bagaimana sampaikan perasaannya
mengikuti pelajaran hari ini? Cukup menyenangkan Bapak, apalagi tadi menggunakan media Excel, jadi lebih mudah dalam menggambar grafik-grafik dari menggunakan program Cartesius kan. Jadi kita itu lebih mudah untuk menghitung banyaknya data dan juga lebih mudah untuk menggambarkan bagaimana kumpulan data itu jika digambarkan dengan grafik gitu. Baik, untuk yang lain adakah yang ingin memberikan refleksi lagi? Ya, bagaimana perasaannya hari ini setelah mengikuti kelas? Ya, stres sedikit lah Pak. Karena tadi soalnya susah Pak. Ya, kok soal susah sih? Yang post test tadi Pak susah. Gak apa-apa, itu untuk menilai kemampuan kamu. Jadi berapapun kamu dapat, Bapak sangat hargai. Bagaimana? Apakah sudah semua? Jadi sebelum kita mengakhiri kelas, Bapak juga ingin kalian untuk menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Untuk Dayu silakan berikan kesimpulan terkait dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, menurut saya dari pembelajaran kita hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa kita kan mempelajari data. Jadi jika ada data yang berbentuk tabel, kita bisa menyelesaikannya itu menggunakan Excel agar lebih mudah. Karena sudah ada toolsnya untuk membuat diagram datanya secara otomatis seperti itu. Baik, benar seperti yang katakan Dayu. Jadi melalui pembelajaran hari ini kita akan lebih mudah untuk memahami data yang disampaikan melalui tabel seperti itu. Baik, tepuk tangan dulu untuk Rai, Dea dan Dayu. Jadi karena materi yang sudah Bapak sampaikan hari ini sudah semuanya, di sini Bapak berharap kalian dapat mempraktekkan dan mengaplikasikan semua yang telah kita pelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari kalian seperti itu. Jadi sebelum kita mengakhiri kelas, untuk perwakilan silakan pimpin doa. Oke, sebelum mengakhiri kelas, maka baiknya kita berdoa lebih dahulu. Berdiri semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk balik. Bapak lupa untuk mengingatkan untuk minggu depan kita akan belajar terkait dengan min, median, dan mutus. Jadi jangan lupa untuk pelajari. Kemudian untuk yang nilainya di bawah KKM, kan tadi masih ada file post testnya. Silahkan dikerjakan yang salah-salah seperti itu. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian dalam keadaan yang selalu sehat seperti itu. Kurang untuk kita semua.